Emil Hasuna yang mengaku pegawai Pertamina dan memiliki dana ratusan dolar di luar negeri adalah modus guna mendapatkan kucuran dana pinjaman dari bos pelayaran asal Surabaya yaitu Lukman Lajoni. Dalam agenda pemeriksaan sebagai terdakwa, Emil Hasuna mengatakan, dana pinjaman dari bos pelayaran diakui masuk ke rekeningnya. Pengakuan lainnya, Emil Hasuna secara terang-terangan di hadapan sang pengadil, mengakui jika dirinya tak memiliki dana ratusan dolar di luar negeri. Disinggung dana pinjaman 1,5 miliar rupiah diakui untuk keperluan pribadi. Sedangkan, terkait proses pengajuan penarikan dana ratusan dolar di luar negeri atas peran Rahmat Zulfian. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Estik Dila melalui surat dakwaan disebutkan, Rahmat Zulfian ditetapkan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Keterangan yang diberikan tidak dengan sesuai tanpa paksaan ya. Terkait dengan perkara ini bisa diceritakan awal mula kejadiannya seperti apa? Mulai dari hubungan bisnis atau hubungan kerja antara bapak dengan Rahmat Zulfian. Pak Rahmat Zulfian itu saya tidak ini yang katanya tapi kira-kira garis besar. Ya, boleh silakan terdakwa. Saya mengenal Pak Rahmat Zulfian dulu saya sebagai pejabat BRI. Kemudian mendapat rumah saya sekitarnya sesuai dengan apa tersebut untuk meminta bantuan untuk menerbitkan SPLC untuk tersebut terkait dengan penawaran dari dengarkan dulu pertanyaan saya terkait dengan penawaran dari Pak Rahmat Zulfian untuk menerbitkan SPLC atas nama Minyaso, betul ya seperti itu. Kapasitas Pak Rahmat Zulfian ini sebagai apa di PT Minyaso ini? Apa yang Pak Rahmat Zulfian sampaikan ke Bapak sampai mau ikut mengurusi SPLC ini? Apakah ada bagi hasil ketika uang tersebut cair atau seperti apa? Selanjutnya apabila saya diminta menerbitkan SPLC ini, saya diberikan janji untuk sepenuhnya berjalan ke menerbitkan SPLC ke BRI. Berarti secara teknisnya yang berhubungan dengan BRI saudara terdakwa atau Pak Rahmat? Termasuk penerbitan SWIFT dan lain-lainnya kelengkapan SPLC itu yang membuat siapa? Saya menerima informasi setelah diterbitkan dari Standar Permas. Itu informasi yang saya dapatkan dari Pak Rahmat Zulfian. Berarti yang menjadi penyambung juga yang ikut korespondensi ke BRI itu Pak Rahmat Zulfian ya, Bapak tidak ada sama sekali. Bapak pernah tidak pada saat sebelum kejadian ini sebelumnya mengurusi penerbitan SPLC juga? Disampaikan tidak ke Pak Rahmat bahwa pernah mengurusi SPLC tapi gagal?
SBLC ini diasumsikan berapa bagian yang Bapak peroleh? Kalau misalnya SBLC ini berhasil, yang disampaikan Pak Rahmat itu bagian Bapak berapa? 1 miliar kah, 500 juta atau berapa? Untuk sampai berapa yang diberikan kepada saya belum dibicarakan. Yang sudah itu adalah memenuhi biaya administrasinya itu dulu. Yang 2 miliar itu tadi ya? 2 miliar itu ditransfernya kemana? Ke perusahaannya Pak Emil ya? Oke. Selanjutnya pernah tidak ada penyampaian dari terdakwa ke Pak Rahmat bahwa Bapak ini perwakilan PT Pertamina atau itu cuma inisiatifnya Pak Rahmat sendiri? Ini untuk inisiatifnya Pak Rahmat Bu, saya tidak pernah menyampaikan saya perwakilan Pertamina seperti yang disampaikan Bu. Dan kemarin saudara tidak bantah waktu keterangan saksi, saudara menerangkan bahwa saudara menyatakan bahwa saudara adalah pegawai Pertamina dan penampilan di luar negeri itu. Saksi mengatakan begitu, saudara tidak membantah. Nah, apa terkait pekerjaan saudara yang mengakui dari Pertamina? Iya Bu, iya Pak, seperti itu Pak. Maksudnya? Saya memahaminya kemarin itu adalah keterangannya saksi itu adalah benar gitu Pak. Iya betul kan? Dan saudara pegawai Pertamina bukan? Perwakilan PT Masalah apa? Kapan, di mana? Saya di Palauan Pak. Bukan dari luar negeri? Kalau kemarin perwakilan apa yang saudara bilang? Dari di mana, di Amerika? di Amerika. Ya, padahal tidak pernah. Bapak pernah menghubungi Pak Rahmat pakai nomor asing ya? Itu nomor dari mana? Tujuannya apa? Menghubungi menggunakan nomor asing tujuannya apa? Oke. Saya ingatkan ya Pak, jadi di BAP Bapak, poin 25, Bapak itu pernah ditunjukkan proposal oleh Pak Rahmat Zulfian mengenai proyek pembangunan rumah sakit di Bungkut senilai 1,4 triliun sehingga butuh SBLC. Itu benar ya? Ada buktinya proposalnya seperti apa? Berarti SBLC ini semua inisiasinya dari Pak Rahmat. Terus ketika mengajukan ini, uang itu kan masuk ke rekening perusahaan Bapak. Akhirnya 1,5 M ya. Peruntukannya untuk apa? Peruntukannya saya gunakan sebagian untuk biaya administrasinya, sebagian saya gunakan untuk keperluan pribadi. Berarti tidak full untuk keperluan ini ya, administrasi penerbitan SBLC ya, karena di sini ada mutasi rekening CV Mutiara Alam Sejahtera. Uangnya Bapak pakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membuka usaha mobil, untuk menyewa sound system, dan seterusnya. Itu semuanya ya. Bapak ada memberikan uang ke Pak Rahmat? Berapa jumlahnya? 50 juta. Peruntukannya untuk apa? Bapak sekarang menyesal nggak tersangkut perkara ini? Uang orang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tidak sesuai dengan peruntukannya. Menyesal nggak? Pernah dihukum nggak sebelumnya? Perkara yang sama?
saudara berikan di dalam BAP ini banyak sekali berlembar-lembar rinciannya. Betul ini keterangan saudara. Saya tidak mungkin menanyakan satu persatu karena berlembar-lembar ini penggunaannya sampai sisa saldo terakhir 151 juta sekian sudah habis saya gunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan operasional. Dan sebagian uang 1,5 miliar itu hampir sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, ini keterangan saudara di BAP. Oke, terus keterangan selebihnya yang tadi saudara sampaikan di persidangan juga kurang lebih bersama dengan yang di dalam BAP. Resume seperti itu. Selebihnya, keterangan saudara selebihnya itu benar yang di BAP. Oke, sekarang Majelis mau menanyakan saudara tahu nggak apakah saudara merasa bersalah atau tidak? Apa kesalahan saudara? Baik. Apakah ada orang yang membantu saudara untuk melakukan kegiatan ini? Dalam arti saudara ada semacam kesepakatan, ada komunikasi dengan saudara untuk melakukan mulai dari awal merencanakan, dari bandara, menggunakan dana. Oke. Sekarang Berarti untuk penggunaan dananya Bapak pakai sendiri ya? Tapi kalau untuk ide menerbitkan SBLC itu timbul dari diri Bapak atau dari Pak Rahmat? Saya ulangi sekali lagi. Jadi bukan dari Bapak. Idenya menerbitkan SBLC itu dari Bapak atau Pak Rahmat? Tadi ceritanya didatangi sesuai BAP, kok sekarang katanya idenya sendiri. Yang benar yang mana? Kalau soal ide penerbitan SBLC itu datang dari diri pribadi Bapak atau dari Pak Rahmat? Iya. Tapi kalau untuk permintaan Pak Rahmat, tapi untuk penggunaan uang dari diri Bapak sendiri. Oke. Itu majelis. Baik, saudara, untuk Pak Rahmat apakah sudah ditetapkan jadi tersangka? Berapa? Ya, tetap tidak tahu. Apakah menurut saudara Pak Rahmat terlibat dalam tindak pidana yang sudah saudara lakukan dengan didakwakan? Ide yang mana? Yang menurut saudara? Ya kan ajakannya kan dari awalnya dari saudara. Saudara punya ide mau pinjam uang, terus kemudian SBLC saudara minta bantuan Pak Rahmat untuk menerbitkan itu saja. Pak Rahmat? Ya? Oke, kalau untuk peminjaman uangnya siapa? Pak Lanjuni siapa? Yang rencana meminjam uangnya Pak Lanjuni. Baik, Pak. Berarti pada saat permintaan peminjaman itu datangnya dari Pak Rahmat. Bapak sebelumnya tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan Pak Lanjuni, dengan korban. Hanya baru pernah setelah ada transfer uang dipertemukan di Hotel Sheraton, betul? Jadi setelah transfer 1,5 M, Bapak baru dipertemukan dengan Pak Lanjuni oleh Pak Rahmat, benar nggak?
Baik, sebenarnya apakah ada memang uang di luar negeri yang mau dicairkan? Terus nanti ngasih tahu katanya ada akse dari sejak nggak ada sih. Ya, yang uang yang mau dipindahkan dari luar negeri itu ke Indonesia itu apakah memang uangnya ada? Apakah memang uangnya ada? Berarti nggak ada, uangnya belum ada. Berarti harus ada penjaminnya. Yang uang berapa itu loh yang katanya mau dipindahkan ke rupiahkan rupiah. Iya, berarti itu nggak ada kan? Ini nggak ada uang yang mau. Iya, jaminan untuk apa? Uangnya dari luar negeri itu yang saudara bilang itu berapa banyak itu, berapa dolar itu yang akhirnya untuk menerbitkan itu harus ada biaya administrasi yang saudara nggak punya sekitar 2 miliar. Dan itu yang mau dicari, yang itu yang uang luar negerinya itu berapa dolar? 100 juta Pak. Kalau dirupiahkan berapa? Kurang lebih apa? Uangnya siapa ya? Nah terus apa hubungannya sama saudara? Itu yang saudara sampaikan, tapi nyatanya nggak ada kan? Itulah modus saudara. Nah, saudara karena itu kemudian Pak Rahmat itu memfasilitasi karena dipikirnya memang ada uang itu, ya kan? Baik, ada yang mau saudara sampaikan lagi selain yang sudah ditanyakan? Ada niat mengganti kerugiannya korban? Nggak banyak, nggak sedikit itu 1,5 miliar. Nggak sedikit. Ya artinya banyak. Nggak sedikit. Hah? Bisa kembaliin nggak 1,5 M? Atau Itu 1,5 M itu saudara punya-punyakan ini berlembar-lembar ditorang, nggak mampu ya, nggak mampu untuk mengembalikan. Baik, ya artinya kalau saudara mengembalikan kan bisa jadi pertimbangan hakim juga. Kalau saudara sudah mengembalikan ya, tapi saudara nyatanya nggak mampu untuk mengembalikan. Baik, cukup ya. Baik, Bu Jaksa, ada bukti lagi yang saudara ajukan cukup, berarti kita tunda persidangan. Kapan mau membacakan tuntutan? 1 minggu ya, hari ini. Rabu kan? Tanggal 22? Dulu ya? Baik. Kita tunda persidangan. Bu Jaksa mau menunda persidangan, meminta persidangan untuk menyiapkan tuntutannya. Dan karena kami sedang libur tanggal merah, kita geser dari Rabu tanggal 22 Mei 2024 jam 1 siang untuk agenda pembacaan tuntutan ya. Saudara masih tetap menjaga kesehatan, jaga kesehatan, tetap menunjukkan ya. Yang selesai hari.